Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Usodo. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Hasanuddin. Tujuan Ibu namanya siapa? Eri. Oh iya Bu, saya di sini Bu ingin melakukan penyuluhan kepada Ibu tentang penyakit demam tifoid. Tujuannya yaitu agar saya bisa memberikan kepada Ibu mengenai pendidikan kesehatan dan pada Ibu dan keluarga Ibu, sehingga Ibu mampu mengetahui mengenai demam tifoid. Dan adapun tujuan lainnya saya melakukan penyuluhan ini Bu, supaya Ibu bebas dari penyakit dan Ibu bisa mengetahui apa saja yang harus dihindari agar penyakit ini tidak menghampiri lagi. Baik Bu, sebelum saya melakukan penyuluhan ini, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sedikit mengetahui mengenai penyakit tifoid, penyakit demam tifoid? Ya Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sedikit mengetahui mengenai penyakit demam tifoid? Itu adalah penyakit yang menyebabkan penurunan manusia karena di lingkungannya yang kotor, misal tidak cuci tangan sebelum makan. Itu Pak yang saya tahu. Oh iya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Setelah kita melangkah ke slide selanjutnya. Adapun yang saya jelaskan hari ini Bu, yaitu pertama, adapun pembahasannya adalah pertama, pengertian demam tifoid, kedua, tanda dan gejala demam tifoid, ketiga, pencegahan demam tifoid, keempat, tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, pertama itu pengertian demam tifoid. Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Demam tifoid dapat menular dengan cepat, umumnya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi hingga yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Selanjutnya itu adalah tanda dan gejala dari demam tifoid. Gejala yang pertama itu Bu, pertama adalah demam. Pada awal sakitnya itu demam kebanyakan sama-sama saja. Kemudian suhu tubuhnya itu sering naik turun, pagi lebih rendah atau normal, sore dan malam lebih tinggi. Dari hari ke hari intensitas demam makin tinggi yang disertai banyak gejala lain seperti sakit kepala, nyeri otot, insomnia, mual, muntah. Dan pada minggu keduanya itu intensitas demam menjadi semakin tinggi
tinggi, kadang-kadang terus-menerus bila pasien membaik, maka pada minggu ketiga suhu tubuh berangsur-angsur turun dan dapat normal kembali pada akhir minggu ketiga. Kemudian Bu, gejala yang ketiga adalah gangguan saluran pencernaan. Itu sering ditemukan pada bau mulut tidak sedap karena demam yang lama, bibir kering dan kadang-kadang pecah, lidah terlihat kotor dan ditutupi selaput putih. Ujung dan tepi lidahnya itu kemerahan, dan pada umumnya itu penderitanya sering mengeluh nyeri perut, nyeri ulu hati, mual dan muntah. Kemudian Bu, gangguan gejala selanjutnya yang terakhir adalah gangguan kesadaran. Pada gangguan umumnya terdapat gangguan kesadaran yang kebanyakan itu berupa penurunan kesadaran ringan. Sering didapatkan pada apatis dengan kesadaran. Bila klinis berat, tak jarang penderita sampai somnolen dan koma atau dengan gejala seperti ada dua lagi gejalanya Bu. Yang pertama hepatosplenomegali. Hepatosplenomegali di sini Bu adalah hati atau limpa ditemukan membesar, hatinya kenyal, namun terasa nyeri. Kemudian bradikardi relatif. Bradikardi relatif di sini adalah peningkatan suhu tubuh yang tidak diikuti dengan peningkatan frekuensi nadi. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit demam tifoid. Pencegahannya itu kita dapat mencegahnya dengan mengobati secara sempurna klien dan carrier demam tifoidnya. Kemudian mengatasi faktor-faktor yang berperan terhadap rantai penularan. Kemudian perlindungan dini agar tidak tertular. Perlindungan dini itu Bu bisa kita lakukan dengan cara pertama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan rutin, bersihkan tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Juga bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol Bu. Selain itu juga perlu juga menjaga kebersihan diri terutama setelah berpergian keluar rumah, apalagi pasar. Usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang kotor. Pastikan juga untuk mencuci kaki setiap habis keluar rumah. Kemudian itu cara yang kedua agar perlindungan diri agar tidak tertular, yaitu yang kedua adalah hindari minum air yang tidak matang. Air matang yang terkontaminasi merupakan masalah pada daerah endemik tifoid. Untuk itu Bu, minumlah air dalam botol atau kaleng. Seluruh bagian luar botol atau kaleng sebelum Anda membukanya. Kemudian yang cara ketiga itu adalah tidak perlu menghindari buah dan sayuran mentah. Buah dan sayuran mentah mengandung vitamin C yang lebih banyak daripada yang telah dimasak. Namun untuk penyentapannya perlu diperhatikan hal-hal, yaitu pertama Bu, dengarkan ya, menghindari makanan mentah yang tercemar. Kedua, cucilah buah dan sayuran dengan air yang mengalir. Perhatikan juga Bu, apakah buahnya dan sayurnya itu masih segar atau tidak. Kalau buah dan sayurnya mentah tidak segar, sebaiknya tidak disajikan. Kemudian yang terakhir itu pilih makanan yang masih panas. Hindari makanan yang telah disimpan lama dan disajikan pada suhu ruang yang panas. Yang terbaik itu Bu adalah makanan yang masih panas. Walaupun tidak ada jaminan makanan yang disajikan di restoran itu aman, hindari membeli makanan dari penjual di jalanan yang lebih mungkin terkontaminasi. Selanjutnya itu adalah tata cara mencuci tangan. Tata cara mencuci tangan itu Bu, pertama kita basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan dengan memakai air yang mengalir.
air yang mengalir ya. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Yang kedua adalah usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga adalah jangan lupa jari-jari tangan gosok sela-sela jari hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengatupkan. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Baiklah Bu, itulah tadi hasil penyuluhan saya mengenai penyakit demam tifoid. Apakah Ibu ingin bertanya lagi atau tidak? Iya. Oh tidak Ji Budi? Nah, Oh iya. halo. Halo iya. Iya. Lagi. Sudah jelas tadi penjelasannya. Oh iya. Baiklah Bu, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana langkah-langkah atau tata cara dalam mencuci tangan? Apakah Ibu bisa ulangi tadi? Iya. Yang pertama itu basahi kedua telapak tangan setinggi pergelangan tangan. Nah, dengan ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Nah, terus yang kedua usap dan gosok juga kedua punggung secara bergantian. Ketiga, jangan lupa jari-jari tangan gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian. Kelima, gosok putar kedua ibu jari secara bergantian telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Oh iya, apa sudah? Oh iya Bu, sudah bagus. Dan selanjutnya Bu, saya ingin lagi bertanya kepada Ibu mengenai pengertian demam tifoid. Maka Ibu bisa ulangi tadi apa yang telah saya ajarkan kepada Ibu? Halo? Iya, halo. Tidak kedengaran suara saya, Bu. Mana Kak? Ya, iya. Apa tadi kita bilang? Pengertian, apakah Ibu bisa mengulangi? Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu. Pengertian dari demam tifoid, apakah Ibu bisa ulangi lagi? Halo? Halo? Ya, Tidak kedengaran suara saya, Bu. ini tadi yang tifoid. Ah, Iya. halo? Halo, iya. Yang pengertian demam tifoid Iya, Bu, bisa diulangin, Bu. menurut saya
Iya, halo. Merupakan penyakit yang sistemik akut yang menyerang saluran pencernaan. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella. Halo, Iya, halo. Oh iya Bu, benar, sudah benar. Baiklah Bu, terima kasih telah ikut dalam penyuluhan saya hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengerti dari ucapan saya Bu. Baiklah Bu, saya akhiri penyuluhan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.